Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ahmad Iqbal Maulana, Risma Amalia, dan Muhammad Lutfi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu tentang manusia dan kehidupan. 1. Perjalanan hidup manusia yang akan saya presentasikan. Yang kedua yaitu orientasi hidup manusia yang akan dipresentasikan oleh Risma Amalia. Dan untuk subbab 3 dan 4 akan dipresentasikan oleh Muhammad Lutfi. Oke, saya di sini perjalanan hidup manusia. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh lika-liku, dan melalui tahap demi tahap. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia. Inilah tahap yang telah, sedang, dan akan dilalui oleh setiap manusia. Yang pertama yaitu alam roh. Perjalanan hidup manusia dimulai dari alam ruh ketika Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Lalu ke alam rahim. Setelah membuat kesaksian tentang Allah, selanjutnya satu ruh tersebut dihembuskan Allah ke dalam rahim ibu sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Sajadah ayat 9. Kemudian dibentuknya janin dalam rahim dan ditiupkan ke dalam dari ruhnya. Lalu di alam dunia, kehidupan manusia adalah kehidupan yang pertama bagi manusia. Allah menjadikan 2 kali kehidupan dan 2 kali kematian bagi manusia, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 11. Lalu yang selanjutnya yaitu alam barzah. Jika kematian datang menghampiri seseorang, maka putuslah hubungannya dengan kehidupan dunia. Hanya amal baik dan buruklah yang abadi menemani sampai ke alam kubur. Alam ini adalah masa penantian yang penuh kesengsaraan bagi kaum pendosa dan penuh kebahagiaan orang beriman, dan alam kubur akan berakhir pada hari kiamat kelak. Di sini dibagi menjadi 3 ya, yaitu amal baik yang membawa kebahagiaan dan ketentraman, misalnya sholat, zakat, sedekah, zikir. Lalu yang kedua, amal buruk yang akan membawa kesengsaraan, misalnya berbuat dosa dengan mendurhakai Allah, melakukan yang dilarang oleh Allah dan dimurkainya. Dan yang ketiga, meninggalkan amal perbuatan yang diperintahkannya. Lalu setelah alam barzah ada alam mahsyar. Alam mahsyar yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat, di mana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum digitan. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya, sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Setelah alam mahsyar, yaitu ke alam surga dan alam neraka. Tetapi sebelum itu kita melewati hari pembalasan, yaitu hari di mana setiap orang diperintahkan menempuh perjalanan menuju tempat abadi yang telah disiapkan untuk mereka. Kedua, hari penghisapan di mana setiap orang diadili atau ditimbang amal baik dan buruknya.
Lalu yang orientasi hidup manusia akan dipresentasikan oleh Risma Amalia. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia. Saya di sini akan mempresentasikan topik kedua, yaitu orientasi hidup manusia. Tipologi manusia. Tipologi manusia secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal. Manusia dalam pandangan antropologi fisik dan budaya, manusia dilihat dari segi antropologi filsafat atau sudut pandang jasmani dan rohani, manusia menurut sudut pandang antropologi dan metafisika, manusia dalam pandangan Islam. Manusia dalam pandangan antropologi fisik dan budaya. Para ahli memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini, yaitu A. Animal rasional atau binatang yang berpikir. B. Homo laquen atau makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. C. Homo faber atau makhluk yang terampil. D. Zoologikon, makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. E. Homo economicus atau makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Yang kedua, manusia dilihat dari segi antropologi filsafat atau sudut pandang jasmani dan rohani. Terdapat 4 aliran jika kita mengkaji manusia dari sudut pandang filsafat atau aspek jasmani dan rohani, yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme atau gabungan antara ruh dan zat, dan aliran eksistensialisme. Yang ketiga, manusia menurut sudut pandang antropologi dan metafisika. Dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk individu atau individual being. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial atau social being. Manusia sebagai makhluk hidup susila atau moral being. Yang keempat, manusia dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran ada beberapa istilah untuk menyebut manusia, yaitu al-bashar 35 kali dalam bentuk mufrad dan sekali dalam bentuk mustana. Al-insan 18 kali, al-insan 65 kali, Anas 240 kali, Bani Adam 7 kali, Zuriyah Adam 1 kali. Untuk tujuan dan fungsi penciptaan manusia akan dipresentasikan oleh Muhammad Lutfi. Baik, saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi yang mau mempresentasikan tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Ada teori besar yang pernah diperkenalkan oleh Charles Darwin tentang asal-muasal manusia. Terlepas dari benar atau salahnya teori itu, sebagai seorang muslim perlu kiranya kita memahami asal-usul manusia dengan merujuk pada sumber kita, yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran sangat jelas bahwa manusia pada mulanya tidak seperti yang dikatakan oleh Darwin melalui teorinya, akan tetapi manusia pertama atau Nabi Adam alaihissalam adalah salah satu makhluk Tuhan yang diciptakan dengan sempurna, atau dalam bahasa Al-Quran dikatakan ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia tidak dengan kesia-siaan. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main atau tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan
sebagai firman Allah kepada para malaikat untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah kepada para malaikat tak kala akan menciptakan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui yang tidak engkau ketahui. Yang ketiga, tujuan lain dari penciptaan manusia adalah untuk menyeru kepada sesama dalam kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar atau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum al-fasiqun. Kami umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia juga menyembah tugas saling menyuruh kepada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Yang materi selanjutnya, hidup sukses menurut pandangan Al-Quran. Cara meraih sukses, 1. Beriman dan beramal soleh, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berzikir, bersandar kepada Allah dan tawakal padanya, yakin dan percaya padanya, dan semangat untuk meraih keutamaannya. Berbuat baik kepada makhluk dalam bentuk ucapan maupun perbuatan dengan ikhlas kepada Allah dan mengharap pahalanya. Ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan perhatian dengan apa yang sedang dihadapi disertai permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini presentasi kami telah selesai. Maaf jika ada kesalahan kata atau lain-lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.